Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwan Pidin yang Allah muliakan, alhamdulillah di tengah situasi kondisi yang seperti ini, yang katanya sedang menyebarnya wabah yang disebut dengan wabah corona, mudah-mudahan kita tidak terlena apalagi merana. Lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu corona. Semoga corona cepat-cepat sirna dan kembali ke asalnya. Hadirin ikhwatu iman yang saya hormati, yang pertama saya apresiasi dulu kepada pimpinan cabang Pemuda Persatuan Islam Cangkuang yang masih konsisten untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan dengan nama serasi, walaupun di tengah situasi kondisi seperti ini. Ini artinya sekalipun kondisi kita saat ini sedang menyebarnya wabah yang disebut dengan wabah corona, tapi tetap kegiatan dakwah jangan sampai terhenti. Kita gunakan berbagai macam alat media ataupun apa, yang jelas keberlangsungan dakwah itu harus tetap jalan, jangan sampai terhenti. Yang kedua, saya juga ini apresiasi tema yang dibuat oleh panitia untuk kegiatan serasi kali ini, yaitu dengan tema menguatkan ruhul jihad berjamiah menuju terwujudnya umat yang mutqin dalam ilmu dan amal. Saya kira tema ini cukup bagus sekali dan cukup mendalam sekali. Di antaranya mungkin yang harus kita garis bawahi yang pertama adalah kalimat ruhul jihad. Ini ruhul jihad sering disampaikan atau sering diulas, sering dibahas ketika dalam sebuah organisasi, terutama Jamiah Persatuan Islam, baik itu pemuda, pemudi, persis, persistri, masalah ruhul jihad sering diungkapkan. Kenapa ruhul jihad sering diungkapkan dan sering diulas? Karena memang salah satu permasalahan dalam jamiah kita ialah masalah ruhul jihad, bukan ruhul ijtihad. Kalau seandainya ruhul ijtihad itu kenapa tidak masalah? Karena saya yakin terutama di pemuda itu ruhul ijtihadnya sangat tinggi sekali, sangat bagus sekali. Dan kalau ikhwatu iman ingin tahu, ingin melihat mengenai ruhul ijtihad Pemuda Persatuan Islam, kita lihat dalam musyawarah, terutama musyawarah kerja. Di sana biasanya ruhul ijtihadnya itu tinggi. Konsep tataran konsepnya bagus-bagus. Tapi manakala mau dilaksanakan dalam tataran ruhul jihad, nah ini jadi masalah. Kan banyak ya ketika misalkan kita musyawarah, yang begini. Kita kegiatan harus begini. Saran masukan usul ditampung. Bagus kan konsepnya itu. Ruhul jihad memang bagus. Tapi manakala ayo kita laksanakan bersama-sama. Ketika dalam tataran ruhul jihad, nah ini yang jadi masalah. Tapi ruhul ijtihadnya bagus. Oleh karena itu harusnya ada keseimbangan, terutama di pemuda itu. Yang pertama ruhul ijtihadnya bagus, ruhul jihadnya juga bagus. Ini yang harus luar biasa itu. Jadi jangan sampai misalkan ruhul ijtihadnya bagus, sementara dalam tataran ruhul jihadnya tidak ada. Nah ini jadi masalah kan. Macam misalkan kita akan mengadakan kegiatan halaqah begini caranya, teknisnya begini, pematerinya ini harus dibahas. Bagus kan itu. Dalam tataran konsepnya, ayo kita laksanakan, sudah disepakati. Manakala sudah disepakati, ketika mau dilaksanakan dalam ruhul jihadnya gak ada itu kan. Oleh karena itu sekali lagi tanamkan dalam diri kita keseimbangan, tidak hanya ruhul jihad tapi juga ruhul ijtihad. Tidak hanya ruhul ijtihad tapi juga ruhul jihad. Maka saya yakin ini tema diangkat itu masalahnya yang pertama. Yang kedua, kalimat yang istimewa juga ini dibahas kalimat mutqin ini. Mutqin dalam ilmu dan amal. Saya cari definisi mutqin. Mutqin berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang profesional
ahli dan mumpuni. Mutkin biasa juga digunakan untuk menyebut orang yang hafal Al-Quran dengan kondisi hafalan dan bacaan yang sangat bagus. Nah, di sini adalah mutkin artinya adalah orang yang profesional, orang yang ahli dan mumpuni. Kita lihat kembali kepada tema ini. Menguatkan ruhul jihad berjamiah menuju terwujudnya umat yang mutkin. Artinya umat yang profesional, umat yang ahli. Ahli dalam apa? Ahli dalam ilmu dan amal. Nah, tema ini sangat bagus sekali diangkat oleh Pemuda Persatuan Islam Cangkuang. Tinggal kita nanti merealisasikannya dari tema ini. Kenapa tema yang sudah begitu bagus, ruhul jihad diungkap, kemudian kalimat mutkin juga harus menjadi tujuan akhir kita, profesional dalam ilmu dan amal, itu yang harus kita tanamkan dalam hidup berjamiah. Maka di sini kenapa Pemuda Persatuan Islam tadi mengangkat tema yang tadi, menguatkan ruhul jihad berjamiah menuju terwujudnya umat yang mutkin dalam ilmu dan amal, ini saya husnudon saja. Tema ini diangkat karena tidak terlepas dari 3 permasalahan ini pasti. Jadi tidak mungkin panitia mengangkat tema yang tadi, menguatkan ruhul jihad berjamiah menuju terwujudnya umat yang mutkin dalam ilmu dan amal, kalau tidak ada masalah. Apa masalahnya? Ini saya husnudon saja. Nanti kita klarifikasi, betul apa benar? Nah itu. Pertama, mungkin ini tema ini diangkat itu masalah loyalitas. Itu kan? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang disebut dengan loyalitas ialah tekad dan kesanggupan untuk mentaati, melaksanakan, mengamalkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tak iya di pemuda itu masalah loyalitas. Jadi masalah tekad yang tinggi untuk mentaati, melaksanakan, mengamalkan dengan penuh kesadaran. Ini yang rata-rata memang kurang. Pasti ini diangkat karena masalah ini yang pertama, yaitu masalah loyalitas. Masalah ketaatan, masalah rasa tanggung jawab dalam hidup berimamah, berimarah, dalam hidup berjamiah. Kemudian masalah yang kedua, pasti ini saya husnudon saja. Ini karena memang masalah kesibukan. Masalah kesibukan yang dialami baik oleh pimpinan ataupun anggotanya. Maka di sini diharapkan seorang pemimpin harus arif dan juga bijak. Ketika memang ada anggotanya tidak mengikuti kegiatan atau jarang mengikuti kegiatan karena memang kesibukan. Oleh karena itu ketika pemimpin yang arif dan bijaksana, mungkin dia, kenapa dia tidak ikut kegiatan? Oh mungkin dia ada kesibukan, ya udah beres. Tapi juga catatan ini, orang yang merasa sibuk, tidak ikut kegiatan, jangan beranggapan orang yang ikut kegiatan itu orang yang nganggur. Itu saja. Artinya apa? Harus saling memahami. Ketika misalkan ada orang tidak ikut kegiatan, karena memang ada kesibukan, ya memang kesibukan jelaskan kalau memang kesibukannya. Dan orang yang sibuk juga jangan beranggapan manakala orang yang rajin ikut kegiatan itu orang-orang yang nganggur, orang-orang yang bukan. Kenapa? Karena saya yakin orang yang ikut kegiatan itu bukan mereka tidak ada aktivitas, bukan mereka tidak ada kegiatan mereka pasti ada. Sare-sare wae mah. Ya sok we. Iwatu Iman sekarang hadir ke sini. Apakah yakin tidak ada kegiatan? Saya yakin ada kegiatan. Pagawean mah ayahnya, Agus. Sare lah, pas sare pagawean. Saya sebenarnya kesibuk teh, bukan pagawean sare, ngan maksakeun tah. Oleh karena itu, sebetulnya ya di pemuda itu, yang bagus itu ini di jamiah kita ya. Yang bagus itu adalah, saya ingat ungkapan Ustadz Iwan Ridwan itu. Kudu nama nyesakeun waktu, lain waktu sesa eta di jamiah. Beda kan? Antara nyesakeun waktu jeung waktu sesa. Waktu Iman datang ke sini, itu saya yakin itu nyesakeun waktu eta teh. Lain waktu sesa. Menyempatkan waktu, kesibukan tadi juga ada. Tapi sengaja nyesakeun waktu karena kegiatan tak ieu masalah kesibukan. Lain waktu sesa. Dalamun waktu sesa, kadituna teh kegiatanna nyamal bener we kitu cenah. Ya, jelasnya leuleus, capek ada waktu sesa teh ya. Padahal bukan itu, kudu nyesakeun waktu ka jamiah mah. Ka organisasi mah, lain waktu sesa.
Nah yang ketiga, masalahnya ini pasti masalahnya adalah masalah kaderisasi ini. Kenapa tema yang tadi diangkat, ini masalah kaderisasi. Berbicara masalah kaderisasi, saya masih ingat itu ucapan Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat ketika beliau menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam tahun 2000 sampai 2005 ya Kak Agus ya. 2005. Itu lihat di Muqaddimah Ki Akidahnya. Bagus sekali itu, ungkapan Ustadz Uus. Apa ungkapannya? Orang tua yang tidak melibatkan pelanjutnya tentu pincang. Catat nih. Orang tua yang tidak melibatkan pelanjutnya tentu pincang. Sedangkan pelanjut yang tidak mau memahami dan melibatkan diri pada perjuangan orang tua adalah pemutus perjuangan. Jadi kata Ustadz Uus, orang tua yang tidak melibatkan pelanjutnya tentu pincang. Oleh karena itu harus ada sinergi antara orang tua di sini Persistri dengan bagian otonom pemuda dan pemudi. Kenapa? Pemuda-pemudi sebagai bagian daripada otonom libatkan dalam segala hal. Kenapa? Karena yang nanti akan menjadi kepemimpinan setelah mereka tidak ada, mungkin kita adalah sebagai pemuda dan pemudi generasi muda. Oleh karena itu libatkan. Jangan sampai misalkan kegiatan kolot tadi budak orang mah cicing lah ternyaunanan ulah itu teh. Tapi orang tua harus punya kesadaran libatkan anak-anak muda. Supaya apa? Supaya nanti tidak pincang. Sedangkan pelanjut yang tidak mau memahami dan melibatkan diri pada perjuangan orang tua adalah pemutus perjuangan. Nah kita harus mau melibatkan diri pada perjuangan orang tua. Jadi sinergi teh. Kukolot disambut, kukolot diajak, kurang menyambut. Jadi sama-sama. Maka otomatis ini kaderisasi tidak akan pincang. Kalau kita lihat jamiah-jamiah yang maju itu rata-rata, mohon maaf jamaah yang maju itu rata-rata biasanya itu adalah karena memang pemudanya giat, pemudanya aktif. Dan oleh orang tua didukung eta kudu nama. Ye nalika kolot budak ngora boga kegiatan ku kolot didukung. Kolot aya kegiatan ku budak ngora dibantuan. Kita buktikan sajalah ketika misalkan pengajian Persis. Kan ada, ketika pengajian Persis saya unggul pemuda mah aya. Itu ya. Nah, pengajian pemuda pun Persis tidak ada. Padahal harusnya adalah saling mendukung. Untuk apa ini? Ini jangan sampai terjadi pemutusan nanti dalam hal kaderisasi. Oleh karena itu ketika orang tua mengajak kepada kita, kita menyambutnya. Danger gerak mah alus kana budak ngora sebenarnya. Kalau tuh sakadar ngadukung, ngasese mere dana sok jang kumaha ujang ulah kegiatan. Heuyekeun, kegiatan gebiarkeun. Nah gitu. Nah itu masalah kaderisasi ini penting sekali. Sehingga kan kita lihat dalam surat apa itu An-Nisa ayat 9 ya. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan itu apa? Hendaklah kamu merasa khawatir manakala nanti kamu meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Tah kolot teh kudu mah ngarasa hariwa. Urang ayeuna aya keneh. Ke lamun urang geus aya rek usaha pelanjutna siapkeun ti ayeuna ku kolot teh. Libatkeun pemuda. Pemuda juga harus mau terlibat. Urang anggapan kieu ayeuna bae cenah aya keneh kolot ulah eta teh. Aya keneh kolot urang kudu terlibat, kudu apal. Kolot boga kegiatan kieu masarana teknisna. Engke nalika kolot teu aya, urang tinggal melanjutkan tah kitu. Kita lihatlah beberapa jamaah ketika misalkan Persisnya ada, pemudanya tidak ada. Atau pemudanya ada, kahanapna pieueuheun teh jadi masalah itu. Kaderisasi ini penting sekali. Oleh karena itu silakanlah biarkan terutama bidang kaderisasi, program pengkaderan. Minimal bertahap. Pemuda ge kudu mikiran ayeuna teh. Naon mikiran? Lain mikiran ka hareupna unggul, mikiran ka handapna nalika ke urang kaluhur, ieu saha generasi urang. Tak tong aneh nalika misalkan pemuda teu naik ka luhur sabab di handapna eueuh pelanjutnya. Tah ieu nu jadi pincang teh. Ini harus jadi bahan pemikiran semua bersama-sama ini. Kayak orang naik kapal, ini nuluykeun urang saha. Sehingga kalau tidak salah kalau di hadabiah itu apa ya? Innal fata man yaqulu ha anada walaisal fata man yaqulu kana abi. Innal fata man yaqulu ha anada, sesungguhnya pemuda itu yang berkata inilah aku. Walaisal fata man yaqulu kana abi, dan bukanlah pemuda yang berkata inilah bapakku. Ah kalem mah cek urang parkeun teh da aya keneh Pak Ahmad Ghazali. Da aya keneh Pau. Ayeuna aya keneh Pak Ahmad Ghazali. Ayeuna aya keneh Pak Ustad. Nalika Pak Ahmad Ghazali, Pak Ustad teu aya rek usaha.
Oleh karena itu kita harus siap. Nah, saya yakin, nanti mohon maaf nanti minta klarifikasinya. Mungkin tema tadi yang diangkat adalah ini 3 masalah ini. 1 masalah loyalitas, 2 masalah kesibukan, 3 masalah kaderisasi. Nanti kita diskusi bersama-sama saja lah. Lalu apa yang harus dilakukan? Setiap organisasi pasti ada masalah. Dan masalah itu untuk dihadapi, untuk dihindari. Jadi oleh orang abus ke organisasi pemuda pasti masalah mah aya. Lalu ketika ada masalah bagaimana? Dihadapi bukan untuk dihindari. Ada resiko itu mah. Saya ingat itu perkataan Ustadz Endang Sirojudin ketika beliau menjadi ketua PW Pemuda Persis Jawa Barat dan saya waktu itu Maret 2001. Kata beliau di Jamiah mah pasti aya we masalah mah. Tinggal orang yang harapan eta masalah sanggup tuh yang harapan eta masalah. Nah rek menghindar tina eta masalah, rek kabur tina eta masalah. Hadapi masalah itu. Bagaikan kita berenang, resikonya pasti basah. Betul tidak? Tidak mau basah jangan berenang, itu saja. Lamun orang rek ngojay, resikonya mah basah. Mung orang mung basah, tapi hayang ngojay montong ngojay sekalian. Ketika kita naik resikonya pasti jatuh. Tidak mau jatuh jangan naik gitu Nu hirup pasti aya masalah mah. Lamun bung aya masalah, tong hirup gitu intinya. Di organisasi aya masalah mah. Bung yang harapan masalah untuk berorganisasi. Tapi catat, apakah ketika misalkan kita nanti tidak berorganisasi, apakah memang masalah akan tidak ada? Orang teh tong milu organisasi pemuda Persis, cing kira-kira aya moal masalah. Anger aya masalah mah kalaku mah oge. Rek menjadi asup organisasi rek itu masalah mah pasti aya. Nah, yang kedua, jadikan setiap masalah sebagai sebuah tantangan, bukan halangan atau rintangan. Jadi ketika ada masalah di organisasi itu adalah tantangan. Bukan halangan, juga bukan rintangan. Berikutnya, jadikan setiap kritik dan polemik menjadi sesuatu yang menarik, cantik, dan unik. Ya nalika misalkan orang berorganisasi, boga jabatan bidang naon, terus aya nu ngritik, tong punung gitu. Terus aya polemik, aya masalah, tong punung. Tapi jadikan kritik dan polemik itu menjadi sesuatu yang menarik, cantik, dan unik. Artinya aya masalah, aya polemik, aya kritik, laksanakeun ku urang kumaha carana pecahkeun. Ya tong kabur gara-gara dikritik, misalkan teh bidang ieu teu bisa ieu, kabur. Ah, urang cenah mundur. Nah itu yang salah itu. Kumaha ngajak gelut. Nah itu. Jadi kalian lagi tetap ya, masalah mah rek urang abus organisasi, rek henteu anger aya lah masalah mah. Abus organisasi pemuda pasti aya masalah mah. Teu asup organisasi pemuda anger aya masalah mah. Cuma nanti nilai kualitas yang beda itu. Ketika kita misalkan masuk organisasi Jamiah Pemuda Persatuan Islam taruh, kemudian ada masalah, kita dapat menyelesaikan. Itu nilai kualitasnya kita akan beda dengan ketika kita tidak memasuki organisasi dengan menghadapi masalah tersebut. Beda masalahnya. Nah, ada masalah di Jamiah pasti aya, rengsekeun babarengan, aya nilai plusna, aya nilai pahalana. Coba orang cenah mau organisasi ya. Nah, lieur bating masalah. Emang nalika teu berorganisasi malah aya masalah, anger aya masalahna. Anger kudu diselesaikan teu? Anger kudu dibereskan, kudu diselesaikan. Sok sanajan urang teu berorganisasi. Yang terakhir, pahami organisasi taubahnya seperti kesebelasan sepak bola yang terdiri dari 11 pemain. Di organisasi itu kan kerja kolektif, kerja jama'i, kerja bersama-sama. Ya, kolegial, kolektif, kolegial. Lain berbicara ma'ana di organisasi lain manana, lain tapi nahnu. Itu orang mah lain rata-rata berbicara ana, nya ku urang mah maju. Coba lamun lain ku urang mah maju ta eta. Tapi berbicara nahnu kita semua. Kenapa? Kolektif, kolegial. Sebagai sebuah gambaran seperti tim kesebelasan sepak bola yang mempunyai posisi masing-masing, ada penjaga gawang, striker, playmaker, dan juga yang lainnya. Coba enak lamun sorangan maneh yang hareupan 11 urang demang menang moal kalau kumaha. Sakumaha hebatna Ronaldo, sok sanajan manehna hebat lamun mainna sorangan mah mun hareupan 11 urang anger eleh mah meunang. Urang kayak gitu di organisasi teh. Bidang ini kolaborasi dengan bidang ini sama-sama. Yang maju adalah siapa? Ya Jamiah. Bidang dakwah kolaborasi dengan bidang
pendidikan. Untuk memajukan apa? Untuk memajukan juga kegiatan jamiah bersama-sama. Kita adalah kolektif kolegial. Baik cenah datang urusan bidang pendidikan, orang mah moal mantuan. Eta nu salah teh. Urusan bidang dakwah ieu cenah, orang mah moal mantuan antep we cenah. Da orang bidang pendidikan bukan seperti kita bantu bersama-sama. Nah, berikut ini 11 hal yang harus diperhatikan bagi kader yang mungkin. Karena ini adalah ibarat tadi kesebelasan sepak bola yang terdiri dari 11 pemain. Ini ada 11 hal yang diperhatikan bagi kader yang mungkin itu. 1, istiqomah. Ketika kita sebagai kader mau menjadi kader-kader yang mungkin, kita harus tanamkan dalam diri kita adalah sifat istiqomah. Panceg. Cek istilah kolot mah tegedag kaanginan, telaas kahujanan, teluyu kaibunan. Panceg istiqomah. Ketika dia misalkan ada masalah dia hadapi, teu epes meer. Dina organisasi istiqomah, we kumaha oge. Dia tidak maju karena disanjung, juga tidak mundur karena disinggung. Ya kan? Lamun we disanjung, maju kalau kasinggung we sotik mundur. Ini yang tidak istiqomah. Padahal yang istiqomah itu adalah dia tidak maju karena disanjung, juga tidak mundur karena disinggung. Rek kitu urang mah pokona mah da urang mah naon negakeun kalimat Allah. Rek ngamajukeun organisasi. Istiqomah rek kitu rek ieu ge. Bagaimana dalilnya kan? Kita sudah tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala tahopu wala tahjanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini jaminan bagi orang-orang yang istiqomah. Kita di organisasi jangan bersedih, jangan juga merasa takut. Kita harus bergembira. Apa jaminannya? Insya Allah jaminannya adalah surga. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan adalah al-haq, kebenaran. Dalil berikutnya, An Sufyan ibni Abdullah As-Saqafi. Ini salah ya, kerempet. Kola, dia berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fi al-islamu qaulan la as'alu anhu ahadan. Ba'daka wa fi hadisin Abi Usamah ghairuka qala qul amantu billah fastaqim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam itu suatu perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun setelahmu. Dan dalam riwayat hadis Abu Usamah selainmu. Beliau menjawab, katakanlah amantu, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Ayo, anggar istiqomah. Jadi orang iman ke Allah, istiqomah dina negakeun jamiah. Ketika misalkan kita bertanya, organisasi apa yang bagus untuk saat ini? Kemudian kata yang menjawab, organisasi yang bagus adalah Pemuda Persis. Lalu kita istiqomah. Ketika kita tidak betah di organisasi Pemuda Persis, padahal sudah ada yang mengatakan yang bagus sudah adalah organisasi Pemuda Persis. Ketika kita sudah tahu yang bagus adalah Pemuda Persis, kita tinggal istiqomah. Kemudian kita tidak betah, kemudian susah diatur, kemudian ternyata ada masalah, omean kudu nama, lain kabur, lain lompat. Naon kieu geuning di Pemuda Persis teh, di jamiah teh lain kitu kudu nama. Tapi kumaha omean babarengan. Sangkan leuwih hade. Ulah kieu peda di organisasi kieu kasih saeutik nah kieu cenah di organisasi teh. Sugan teh kumaha we. Di Pemuda ternyata kieu lain kitu, lain babaladogan ka batur, omean ku urang. Perbaiki oleh kita. Bukan malah loncat, lompat kepada organisasi yang lain. Ketika ada masalah organisasi tersebut, kita perbaiki bersama-sama. Bukan kita lari, bukan kita kabur. Ngomong ngoceh ka itu ka dieu mah. Yang kedua adalah ikhlas dan mutaba'ah. Udah tahulah yang namanya ikhlas. Nah, ikhlas di dalam jamiah itu adalah sebagai ladang ibadah. Ketika kita masuk Pemuda Persis, ketika kita masuk organisasi Jamiah Pemuda Persis, maka saya yakin masuk kepada Jamiah Pemuda Persis itu adalah dasarnya ikhlas.
Ikhlas rek naon? Rek ngahirupkeun jamiah, lain rek neangan kahirupan ti jamiah. Ketika dulu ditanya, mungkin kita mau apa tujuan masuk Pemuda Persis? Ya saya mau menghidupkan jamiah Pemuda Persis. Itu kan sudah ikhlas. Bukan mencari kehidupan. Lamun neangan kahirupan ti jamiah dan naon nu diharapkeun. Nah rek neangan pangaruh, pangarih, pangarah. Lamun rek neangan pangaruh tong di Pemuda Persis geus jadi kades puguh deui. Gede pangaruhna teh. Salian teh menang pangaruh jadi kades mah menang oge pangarih. Salian teh menang pangarih, menang oge pangarah. Pada di Pemuda Persis, Pemuda Persis kudu ngaluarkeun infak, kudu milu kegiatan rek naon. Tapi kita kan bukan itu tujuan kita. Kita adalah untuk menghidupkan jamiah ini, bukan mencari kehidupan. Kenapa? Karena kita sudah jelas dasarnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ladang amal kita, ladang ibadah kita. Ibadah kita melaksanakan sholat, zakat, rukun Islam. Ada lagi ladang ibadah yang kita berorganisasi untuk menghidupkan demi kemajuan Islam. Itu ladang amal orang kikian teh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah tuh. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dan lurus supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dianggar kudu ikhlas. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan dengan menyekutukanku dengan selainku, aku meninggalkannya dan sekutunya. Tah ieu urang nalika asup organisasi teh lain pedah boga calon di pemudi lain, Pak. Tapi orang asup organisasi Pemuda Persis rek ngahirupkeun jamiah Pemuda Persis. Tujuannya sudah jelas. Bukan karena orang lain. Berikutnya iltijam. Konsekuen. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Tanya di orang teh. Biasanya sok lemah semangat, lamun kegiatan teu dihadiran ku lobaan. Ada kegiatan mun misalkan ieu teh jadi keputusan laksanakeun sok sanajan tiluan. Araya eueuh cenah, etana anggotana eueuh cenah geduan geus tong jadi cenah. Bukan itu laksanakan ieu tabibit nuduan nu alus. Matak daek hadir oge, nyesakeun waktu ge. Lain waktu sesa. Berarti ieu nu kudu urang dibina teh. Keun we nu eta mah. Da urang mah rata-rata ngahargaan teh ngahargaan teu hadir, lain ngahargaan anu hadir sok we geura. Jadi nalika misalkan kegiatan efek teh eueuhan ngan aya tiluan. Tong jadi cenah darar eueuh. Padahal hargaan mah hargaan nu hadir, lain ngahargaan anu teu hadir. Anu teu hadir dihargaan, anu hadir teu dihargaan. Mah laksanakeun sok sanajan tiluan. Tinggal geuranya persis masa lampau, masa dulu. Tapi kegiatannya sabaraha urang, kajian-kajian. Muhammad Yunus, Muhammad Jam-Jam, ngan sabaraha urang. Nu dikajian naon Kitabul Gumarum teu pira. Tapi kenapa dari yang sedikit itu menjadi besar? Itu kan luar biasa. Lihat tuh organisasi yang lain, ada yang disebut dengan Liko. Ketika Liko itu paling 3 orang, 2 orang jalang. 2 orang mulai kudu gebiar wae, kudu lobaan wae. Anggota 10 kudu 10 hadiranana. Duaan mah tong jadi, padahal bukan itu laksanakan. Continue iltijam, konsekuen. Walaupun itu adalah dengan jumlah sedikit. Berikutnya bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini sudah tahulah hadis ini mah. Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang soleh dan orang yang bergaul dengan orang yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang tempa besi, pandai besi. Pasti kau dapatkan dari pedagang minyak wangi, apakah kamu membeli minyak wanginya atau sekedar mendapatkan bau wangiannya. Sedangkan dari tukang tempa besi akan membakar badanmu atau kainmu. Atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Perhatikan kita dalam bergaul ketika dalam hidup berjamiah. Berikutnya mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dan iya di Pemuda Persis teh. Asup Pemuda Persis teh naon hayang boga ilmu, hayang namahan ilmu. Berarti kewajiban pamimpin ngayakeunana ngalaksanakeunana hayu urang babarengan atuh.
Urang ngaji naon? Ngarek ngaji kitab, hadis atau ngaji Quran babarengan teh ieu. Berarti si pemimpin teh boga hutang sebenarnya mah. Geus buku panalika ma'ruf teh ditanya ditalek, "Apa tujuan Anda masuk Pemuda Persis?" "Saya ini adalah ingin mendapatkan ilmu." Oh, berarti kudu dipikirkeun tah ku pimpinan teh. Ieu anggota geus aya kahayang, hayang boga ilmu berarti kudu dikumahakeun. Ayakeun kegiatan, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, mengkaji hadis. Ada juga kan yang masuk jamiah itu, saya mah pingin nalika maot ke loba nu nyolatan. Aya teh. Bagus kan itu tujuan teh. Oh, berarti kewajiban pemimpin kumaha ngajarkeun. Bagaimana kaifiat tata cara salat sangka nalika si ieu maot urang salatkeun babarengan gitu. Tetap kan fungsinya adalah ada di pemimpin. Berikutnya adalah selalu bermusyawarah. Ketika kita dalam organisasi musyawarah mah pasti ada. Rek gede rek leutik musyawarahkeun. Tapi nanti ada masalah yang memang harus diputuskan langsung oleh pimpinan harian, ada juga yang memang memerlukan pendapat dari yang lain. Ieu mah cenah ku pamimpinnya langsung, ku ketua ge bereskeun langsung harita ini enggak apa-apa. Ieu mah harus melibatkan banyak orang lain. Babarengan berarti. Tah catat nalika ketika misalkan musyawarah sudah diputuskan, jalankan. Jangan sampai misalkan ketika musyawarah sudah dilaksanakan, sudah dilaksanakan, sudah diputuskan tapi tidak dilaksanakan. Kenaon atuh aya musyawarah. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ketika kamu bermusyawarah dengan mereka dalam urusan, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, tinggal bertawakal kepada Allah, laksanakeun. Ketika sudah menjadi sebuah keputusan harus dilaksanakan, walaupun sebetulnya kita awalnya menentang keputusan itu. Kan biasanya di rapat mah hoga geula eta teh. Hoga geula eta teh. Cek urang mah kieu. Lain cek urang mah ge kieu cenah. Putuskeun ku pemimpin teh geus kieu. Tah nu tadi nentak teh wayahna kudu taat. Nah, hasil rapat, hasil musyawarah. Saya ingat itu beberapa bulan ke belakang tulisan siapa itu Propildan ya. Ketika ada yang meninggal di mana Ciparai, kan Propildan langsung menulis sebuah tulisan di Facebook yang disebarkan di WA, simkuring macana di WA. Kata Propildan, saya salut kepada orang tersebut. Kenapa? Dia itu adalah paling berani dan juga ketika rapat ya paling bagus. Tapi manakala sudah diputuskan, dia yang pertama melaksanakannya. Sampai dia mengatakan, sok sanajan anak teh tadi mana mah teu satuju karena ieu pendapat teh. Tapi ku sabab geus jadi hasil keputusan rapat, saya nu pangharepna sok ngadukung hasil keputusan ieu. Ngajalankeun hasil keputusan ieu, tah urang teh kudu mah kitu. Hasil musyawarah sudah dilaksanakan, kita laksanakan, sudah diputuskan, kita laksanakan bersama-sama. Ulah kieu ada urang mah teu kitu lah. Da lain kitu pacek urang ge, matak antep. Teu hayang urang mah hayang kitu. Tah ieu jadi masalah teh. Padahal ketika sudah diputuskan oleh pemimpin, wayahna laksanakeun. Kenapa? Itulah fungsinya musyawarah kernaon atau aya musyawarah. Ngahamur-hamurkeun waktu, ngahamur-hamurkeun waragad. Minimal kopi-kopi wae mah pan keluar teh. Berikutnya 7 melakukan tabayun, cross check. Ketika ada masalah atau ada info ini, tabayun dulu, jangan dulu kudu nama diheum-heum heula. Beuweung langsung utahkeun ulah langsung ditelen ada masalah teh. Udah jelaslah dalilnya. 7 melakukan tabayun. 8 berupaya untuk islah, berdamai. Ketika ada masalah di organisasi, kemudian ada masalah siapapun atau antar anggota ataupun antar taskil, maka harus ada yang disebut dengan islah, perdamaian. Siapa ini kewajiban siapa? Kewajiban pemimpin. Berikutnya menjauhi perdebatan. Geulah hoga gue. Baik dina rapat mah hoga goge. Ngan tadi teh nalika geus diputuskeun mah wayahna taati, wayahna laksanakan. Wajar ngaranna ge pemuda mah biasa tong teh malalkar eta teh. Tadi teh apaan? Ruhul ijtihad mah bagus eta teh, hararade mah. Tapi manakala ruhul jihad nah ini masalahnya. Tapi hindari perdebatan itu. Biar dalam rapat saja. Di luar rapat biasa deui gitu istilahna teh. Naon istilahna teh Kang Agus? Kepala boleh panas tapi hati boleh dingin gitu istilahnya. Harus dingin ya. Kepala boleh panas silakan tapi hati harus dingin. Wajar dogdag mah. Ngan ulah ngagaremet itu kangen. Wah insyaallah tah eta masalahna mah. Wajar beda pandangan, beda pendapat mah. Tapi ulah amek nalika misalkan keputusan manehna teh jadi diputuskeun ku pamimpin. Lah dalilna mah samalah, enggak ada masalah. Melakukan ta'awun yaitu tolong menolong.
Kita kan ketika di pemuda ada proses ya, yang disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Nah ketika ta'aruf harusnya ada tindak lanjut yang berikutnya apa? Tafahum. Tafahum. Ketika ta'aruf ada tafahum. Tafahum saling memahami kan gitu. Ketika sudah tafahum maka akan melahirkan tarohum. Apa tarohum? Saling kasih sayang. Saling memahami, saling kasih sayang. Tadi ini tina ta'arufnya. Talamun geus tina ta'aruf, tafahum, tarohum, kadituna muncul ta'awun. Rasa tolong menolong. Kenapa? Sudah ada rasa simpati. Kita sudah kenal, kemudian kita sudah paham, kita juga sudah muncul rasa kasih sayang. Ketika ada masalah kita akan menolong. Ta'awun. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Terakhir 11 melakukan amal baik. Numutkin begitu. Apa amal yang baik? Amal yang baik kita lakukan. Dalam jam ini adalah kebaikan, laksanakan. Ini adalah amal yang buruk ya tinggalkan. Silakan berlomba-lomba. Cek saya mah kieu ye. Lamun kegiatan kieu kumaha tah? Laksanakeun tong. Ieu kegiatan alus ieu cingna. Sok musyawarahkeun. Bener hade hayu urang laksanakan babarengan. Kan amal baik itu. Amal baik untuk jamiah, juga amal baik untuk pribadi. Apa? Ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wa salun nasin yamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan dan laksanakan salat pada saat manusia tertidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Inilah amal-amal yang mungkin, orang-orang yang mungkin, orang-orang yang profesional. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mungkin, pribadi-pribadi yang profesional, pribadi-pribadi yang dapat menjadi dapat menguatkan ruh jihad berjamiah menuju terwujudnya umat yang mungkin dalam ilmu dan amal. Artinya apa? Ketika kita sudah dapat ilmu, kita tinggal mengamalkannya. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kita diskusi bersama-sama, tapi sharing sajalah. Kalau ada pertanyaan, jawablah oleh yang ahlinya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.